Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Semanung Khalid dari kelas 11 IPS 2 Mapel Geografi, guru pembimbing Bu Epi Teti. Pembagian zona fauna di dunia. Yang pertama, zona oriental. Fauna kelas oriental terbesar di wilayah India, Sri Lanka, Indochina, Tiongkok bagian selatan, Indonesia bagian barat, dan Malaysia. Beberapa hewan khas fauna oriental adalah harimau, gibbon, gajah, orangutan, bekantan, monyet, badak bertanduk satu, rusa, kijang, babi rusa, tapir. Ciri-ciri fauna oriental. Hewan di bagian barat Indonesia atau oriental termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya memiliki karakteristik hewan sebagai berikut. Ada banyak spesies mamalia besar seperti gajah, harimau, kerbau, badak, dan hanya ada beberapa fauna berkantung, bahkan hampir tidak ada. Ada berbagai jenis monyet. Kalimantan adalah pulau spesies primata. Ternyata ada tempat jenis primata yaitu Strasius, loris, hantu, bekantan, dan orangutan. Ada binatang endemik antara lain badak dengan cula satu di ujung kulon, binturong atau Arctic binturong sejenis beruang tetapi lebih kecil, Prestis thomasi monkey, Tarsius atau Tarsius banchanus. Berikut adalah contoh fauna oriental. Yang kedua, zona australis. Pengertian fauna australis ialah suatu golongan hewan yang asalnya dari Australia dan berkembang biak pada wilayah tropis. Dalam persebaran fauna ini, umumnya terdapat karakteristik yang begitu menonjol. Karakteristik fauna australis. Ada beberapa karakteristik fauna tipe australis yang tidak dimiliki oleh hewan di wilayah lainnya. Adapun karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut: memiliki hewan jenis berkantung, terdapat jenis hewan bertanduk, memiliki sedikit tipe ikan air tawar, memiliki banyak jenis burung, binatang mamalia yang kecil, tidak ada kera. Contoh fauna australis. Fauna australis memiliki keunikan tersendiri seperti yang telah dijelaskan Anda pada poin sebelumnya. Contoh fauna tipe australis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kuskus, 2 burung cendrawasih, 3 kanguru, 4 komodo, dan yang kelima babi rusa. Yang ketiga, zona neartik. Neartik adalah salah satu dari 8 wilayah geografi yang berada di permukaan tanah bumi. Neartik meliputi sebagian besar Amerika Utara yang meliputi Greenland, Polandia Tengah, dan dataran tinggi Meksiko. Daerah persebaran fauna neartik. Wilayah neartik termasuk wilayah yang memiliki berbagai macam bioma. Mendominasi di kawasan bioma tersebut antara lain Amerika Utara di bagian utara. Sebagian besar wilayah didominasi oleh bioma taiga dengan hutan konifer yang sangat luas. Amerika Utara di bagian tengah. Sebagian besar wilayah termasuk ke dalam bioma padang rumput. Amerika Utara di bagian timur memiliki wilayah ini banyak ditumbuhi dengan vegetasi atau tanaman hutan gugur. Lingkungan fisik Greenland yang sebagian besar datarannya ditutupi oleh salju dengan ketebalan yang bervariasi dan juga sulit untuk ditemukan. Berikut contoh fauna neartik. Yang keempat, zona paleartik. Zona paleartik merupakan zona dengan kawasan paling luas di antara zona lainnya. Zona paleartik mencakup hampir seluruh kawasan di benua Eropa, Rusia, daerah di dekat Kutub Utara, pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris, Tibet, Tiongkok Utara, Korea, Selat Baring, Afrika Utara, dan Asia Barat. Fauna paleartik. Ciri-ciri fauna paleartik. Yang pertama, sebagian besar memiliki ukuran tubuh yang besar, memiliki beberapa kesamaan dengan yang berada di zona neartik. Dapat adanya persebaran lempeng bumi di zaman es. Hewan yang ada dapat beradaptasi pada iklim sedang dan iklim dingin, termasuk ke dalam satwa di Eropa dan Asia Utara. Jenis fauna paleartik dan persebarannya. Yang pertama, hewan persebaran terbatas, beruang kutub atau Ursus maritimus. Beruang kutub termasuk mamalia besar dalam keluarga Ursidae dan hanya dapat ditemukan di bumi bagian utara, tepatnya di kawasan Kutub Utara, benua Arktik. Ciri-ciri beruang kutub yang paling utama yakni memiliki bulu berwarna putih.
Zona Ethiopians, fauna khas yang berada di wilayah Afrika, misalnya gajah, singa, cheetah, dan hyena. Fauna khas yang hanya ditemukan di Pulau Madagaskar, misalnya lemur dan kuda Nil kecil. Fauna yang hampir mirip dengan fauna yang berada di wilayah oriental, misalnya babon, gorila, dan simpanse. Menurut Walsh, persebaran fauna di wilayah Ethiopian sendiri meliputi keseluruhan benua Afrika, Madagaskar, dan juga sebagian daratan Arab terutama di bagian selatan. Selain itu, kondisi lingkungan baik iklim maupun kondisi alam relatif seragam. Berikut adalah contoh-contoh fauna Ethiopia. Zona neotropik. Wilayah neotropik adalah salah satu dari 8 wilayah geografi yang berada di permukaan tanah bumi. Secara fisik, ini meliputi wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan. Berikut adalah contoh fauna neotropik. Berdasarkan zonanya, semua dipengaruhi oleh faktor alam, mengingat seringkali alam menghalangi dan juga menghambat persebaran fauna yang ada di dunia. Termasuk zona neotropik ini sehingga terbentuk kawasan fauna di flora yang spesifik. Dengan hambatan yang ada, berbagai keadaan fisik yang ada di permukaan di bumi, mulai dari sungai, danau, laut, gunung, serta sebagian lain seperti jurang, padang pasir, suhu baik di laut maupun di daratan, serta tekanan udara. Berikutnya, persebaran flora di dunia. Flora adalah dunia tumbuhan yang terdapat di dunia. Tumbuhan ini dapat meliputi aneka jenis tumbuhan besar seperti pohon maupun rumput hingga mikroflora seperti jamur. Adapun faktor utama yang dapat mempengaruhi persebaran flora di permukaan bumi karena adanya variasi unsur-unsur iklim antara lain suhu, curah hujan, cahaya, angina, kelembapan udara, dan lain sebagainya. Gurun. Tumbuhan yang pada umumnya tumbuhan di daerah gurun mempunyai daun yang kecil seperti duri. Tumbuhan tersebut juga memiliki akar panjang yang memudahkan tumbuhan untuk mengambil air dari sumber air yang dalam. Pada musim panas, suhu di daerah gurun bisa mencapai 40 derajat Celcius, sehingga tumbuhan yang bisa hidup di gurun seperti kaktus. Tundra. Daerah tundra hanya dapat ditemukan di bumi bagian utara atau di kutub utara. Daerah tundra mengalami musim dingin panjang dengan kondisi gelap dan musim panas yang berlangsung panjang seperti terang. Di daerah ini banyak dijumpai lumut rumah, lichens atau lumut kerak, sphagnum, dan tidak ada pohon yang tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup adalah yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dingin maupun beku. Hutan tropis. Di daerah hutan tropis dapat ditemukan berbagai jenis spesies tumbuhan. Pohon-pohon mampu mencapai ketinggian 20-40 meter dengan daun yang berbentuk suatu tundung, sehingga membuat hutan menjadi gelap. Di setiap tundung hutan terdapat kaktus yang dapat menyimpan air. Pada umumnya dengan keadaan yang gelap, maka tingkat kelembapan cukup tinggi dengan suhu hampir sama setiap harinya rata-rata 25 derajat Celcius. Selain itu di daerah ini terdapat tumbuhan yang spesial yaitu liana atau rotan dan epipit atau anggrek. Hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang, di mana curah hujan sepanjang tahun rata-rata 750 sampai 100. Dalam penyesuaian lingkungan, tumbuhan di daerah ini menggugurkan daunnya. Dari musim gugur sampai musim semi, pertumbuhan tanaman berhenti dan pada musim dingin tumbuhan tidak akan berkembang. Adapun flora yang ada di hutan gugur adalah bunga sakura, pohon oak, pohon basswood, pohon maple, pohon jati, pohon pinus, pohon cemara, bambu, palem, dan pakis. Jenis flora yang mendominasi umumnya merupakan tumbuhan yang bisa beradaptasi dengan musim. Taiga merupakan hutan pohon pinus yang mempunyai daun seperti jarum. Jenis pohon yang terdapat di taiga yaitu conifer, terutama pohon spruce, alder, birch, dan juniper. Taiga banyak ditemukan di belahan bumi utara seperti Rusia, Siberia Utara, Kanada Utara, dan Tengah. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon maaf.